Jangan paksa. Udah wis. Baik. Ya, ada AMV buatin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini melanjutkan pembacaan Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang mensyarahi kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Haramain. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwasanya kitab Waraqat ini merupakan salah satu kitab yang paling sering saya baca dan saya ajarkan. Karena sebelum ini saya sudah 3 kali mengajarkan kitab ini. Di Kairo 3 kali saya sudah mengajarkan khatam. Kemudian juga daurah juga saya sudah khatam mengajarkan ini. Dan ini mungkin keempat kalinya saya membaca kitab ini. Satu kelebihan dari karya Imam Al-Mahalli dalam semua karyanya, termasuk karya ini Syarah Waraqat, adalah Imam Mahalli itu terkenal orang yang sangat alim, tapi tidak kuat hafalannya. Itu terkenal banget. Beliau mengatakan bahwasanya menceritakan tahadus bin ni'mah beliau mengatakan akli layak balu al khoto, akalku itu tidak mungkin salah. Imam Mahalli ketika memahami teks turos atau mensarai kitab, beliau mengatakan demikian. Tapi beliau juga mengatakan bahwasanya saya paling nggak bisa menghafalkan. Dalam sebuah cerita, beliau hanya pernah menghafalkan satu kurosa itu beberapa lembar dari kitab manuskrip itu, dan tubuh beliau bergetar karena memang beliau keahliannya dalam menganalisa, tapi hafalannya beliau akui sendiri tidak kuat. Tapi beliau itu kalau dalam sanad-sanad pelajaran kita itu merupakan puncak dari sanad-sanad ulama Indonesia dan ulama seluruh dunia. Karena Imam Mahalli itu guru dari Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Zakaria Al-Ansari itu guru dari Ibnu Hajar Al-Haytami, guru dari Zainuddin Al-Malibari, juga guru dari, menurut salah satu riwayat, Sunan Kudus. Jadi Imam Mahalli sendiri itu murid dari Imam Al-Barmawi. Imam Al-Barmawi itu murid dari Syekh Badruddin Az-Zarkashi, ulama Syafi'iyah semuanya ini. Kemudian Syekh Badruddin Az-Zarkashi itu adalah murid dari Imam Al-Isnawi, ulama Mesir seluruhnya. Dan dari Imam Isnawi lah kita mengenal bagaimana para ulama Mesir itu memahami fikih Syafi'i dengan sangat cermat, terutama memahami redaksi-redaksi dari Imam An-Nawawi. Imam Isnawi oleh para sejarawan disebut sebagai intahat ilaihi ri'asatus syafi'iyah. Di zaman Imam Isnawi itu ulama Syafi'iyah itu seluruhnya berguru pada Imam Isnawi. Imam Isnawi adalah ulama, kitab-kitabnya itu sangat menarik sehingga menjadi kurikulum di Al-Azhar sampai sekarang. Karena kitab-kitabnya itu mengajarkan orang untuk menjadi alim. Cara berpikirnya sangat bagus, cara penulisannya sangat bagus sekali. Ala kulli hal, yang kita baca ini adalah sebuah karya usul fikih yang mana sanad-sanadnya sampai kepada kita seluruhnya secara sadar atau tidak sadar. Itu sanad-sanad kita nyambung kepada Imam Al-Mahalli. Dan kita kembali ke Imam Mahalli. Imam Mahalli itu karena saking cerdasnya beliau itu, bahkan ketika nulis syarahnya Minhaj, beliau masih hidup, gurunya masih hidup pun, kitabnya itu sudah menjadi kitabnya mu'tamad. Sampai sekarang syarah Minhaj yang paling populer dan paling mu'tamad itu ada 3 syarah. Yang pertama itu Al-Mahalli yang berjudul Kanzur Raghibin. Kemudian syarahnya Ibnu Hajar Al-Haytami yang merupakan murid dari Zakaria Al-Ansari, yang mana Zakaria Al-Ansari itu murid dari Al-Mahalli yang berjudul Tuhfatul Muhtaj.
Kemudian ada Syekh Samsuddin Ar-Ramli, murid dari abah beliau yaitu Syekh Syihabuddin Ar-Ramli yang karyanya adalah Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj, kemudian Tuhfatul Muhtaj, kemudian Kanzur Rohibin merupakan 3 kitab sara terbaik yang paling banyak dibaca di seluruh dunia sampai sekarang. Kurikulum kalau nggak mahalli ya Tuhfatul Muhtaj, biasanya malah mahalli. Kemudian mahalli saking kuatnya ini diringkas oleh muridnya yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya ringkasan dari Minhajut Thalibin. Beliau memberinya judul dengan Manhajut Thullab. Kemudian Manhajut Thullab oleh beliau disarai kembali menjadi Fathul Wahhab. Nah, kitab-kitab ini beredar sampai sekarang, dipelajari, dijadikan referensi utama dalam bahsul masail atau mencari pendapat-pendapat mu'tamad. Jadi yang kita baca ini redaksinya luar biasa. Keunggulan dari redaksinya Imam Mahalli itu benar-benar ringkas tapi di dalamnya banyak rahasia. Makanya banyak orang mengatakan kalau ada orang mengaku paham membaca kitab-kitabnya Al-Mahalli dalam satu bacaan, itu berarti dia pasti bohong. Pasti dia hanya mendapat mungkin hanya 30% dari kandungan yang ditulis oleh Imam Al-Mahalli. Yang kita kenal misalnya ada Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain tulisan Imam Mahalli, kemudian dilanjutkan oleh Imam muridnya beliau yaitu Imam Suyuti. Jadi Imam Mahalli menuliskan Tafsir Jalalain itu mulai dari pertengahan sampai ke akhir. Kemudian ditiru oleh muridnya, dilanjutkan, dilengkapi yaitu Imam Suyuti mulai dari Al-Baqarah sampai tengah. Jadi Imam Mahalli itu pertengahan sampai akhir dan surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Baqarahnya itu Imam Jalaluddin Suyuti sampai ke tengah. Dan rahasianya, dan itu rahasia mengapa kitab-kitabnya Imam Mahalli selalu banyak khasiatnya, karena beliau menuliskan tulisannya itu banyak sekali rahasia yang bisa nyaman, gampang dihafalkan karena lafadznya ringkas tapi di dalamnya banyak makna sehingga membutuhkan banyak khasiat untuk memahaminya. Nanti kita akan buktikan redaksi-redaksi Imam Jalaluddin Mahalli ini menimbulkan banyak makna sekali. Kalam ijaz ya, makanya ijaz. Iya, kalamnya ijaz sekali tapi memang ada isyarat ke dalam makna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini redaksi atau redaksi awal dari kitabnya Imamul Haramain. Dan sarahnya yaitu Imam Mahalli tidak menuliskan basmalah lagi. Oleh para ulama, bismillah ini saya tidak akan bahas makna basmalah karena makna basmalah kaitannya dengan ilmu balaghah, kaitannya dengan ilmu mantiq, kaitannya dengan ilmu nahwu, kaitannya dengan ilmu sharaf itu sangat panjang. Karena basmalah itu bisa dijadikan sebagai pengantar dari semua hal. Ya, karena itu ada yang menarik. Kalau teman-teman ada yang baca tafsir Jalalain, tafsir tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dinisbatkan pada beliau, masih terjadi kontroversi apakah itu tulisan dari beliau langsung atau tidak. Nanti yang menarik dari kitab ini adalah tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah setiap basmalahnya itu tafsirannya berbeda. Mulai dari Al-Fatihah itu ada tafsirannya tersendiri, Al-Baqarah ada tafsiran sendiri, kecuali surat Baroah yang nggak ada basmalahnya di sana. Karena basmalahnya di tengah. Karena kaitannya dengan perang, nggak sesuai dengan basmalah. Itu kebiasaan para ulama. Para ulama itu selalu mengawali hal yang baik dengan basmalah. Dan mengawali basmalah untuk perbuatan-perbuatan baik itu sebenarnya mengandung makna yang berbeda setiap momen. Misalnya ketika kita minum, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah saya minum, walaupun tanpa ngomong saya minum. Ketika kita mau menikah, kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, berarti dengan menyebut nama Allah kita menikah. Karena itu ketika ada basmalah di dalam awal setiap surat menurut mazhab Syafi'i itu berarti maknanya berbeda karena basmalah itu tergantung konteksnya. Ya. Jadi seperti itu.
Para ulama memberikan hukum status sunnah di dalam pembacaan basmalah dalam setiap hal. Karena sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa ajdam wa fi riwayah fahuwa abtar. Setiap hal yang baik yang diawali, yang tidak diawali dengan basmalah maka berkahnya kurang. Artinya hal yang baik itu harus diawali dengan basmalah. Tapi hal yang tidak baik itu tidak diawali dengan basmalah. Karena itu mereka memakruhkan orang masuk kamar mandi atau WC itu membaca basmalah. Karena apa? Karena konteksnya, momennya adalah kita masuk ruangan yang konotasinya bau, kotor, najis, tempatnya setan. Ya, seperti itu. Jadi selalu diawali dengan basmalah. Maka kita melihat kitab-kitab ulama kita selalu diawali dalam basmalah. Tapi ada beberapa hal, misalnya di dalam Alfiyah Ibnu Malik, ya kan, itu abda'u bismillah, itu tidak dituliskan lafadznya secara bismillahirrahmanirrahim seperti dalam Al-Quran. Ya karena itu hanya tafannun fil kalam saja. Hanya para ulama sering punya variasi dalam mana. Atau ada beberapa kitab yang tidak diawali dengan basmalah, kita tidak bisa menuduhnya wah berarti ini makruh, tidak. Karena yang disunnahkan itu adalah asal ada basmalah, ditulis ataupun dilisankan, dibaca secara lisan. Berarti kita husnudzon kepada para ulama yang tidak mengawali tulisannya dengan basmalah, itu dengan mengatakan beliau sudah mengatakannya basmalah secara lisan, karena itu sudah keluar dari kemakruhan. Jadi yang disunahkan basmalah, kemudian ada juga sholawat, kemudian syahadat dan juga seterusnya. Kalau kulihal itu adalah pembahasan sedikit terkait basmalah. Basmalah juga diawali dalam sebuah kitab karena itu iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti susunan dari Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dari basmalah. Walaupun menurut mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi mengatakan basmalah, walaupun menurut mazhab Maliki, karena mazhab Maliki mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, tapi dia dibaca untuk sebagai apa? Sebagai fasil, sebagai pemisah antar satu surat dengan yang lain. Karena dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i yang kita anut, pertama basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Orang yang tidak membaca basmalah dalam bacaan Al-Fatihah di dalam sholat maka batal menurut mazhab Syafi'i. Basmalah yang lain selain di dalam surat Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i itu adalah bukan termasuk bagian surat, kecuali yang surat yang ada di tengahnya ada basmalahnya itu, tapi diturunkan secara khusus menurut mazhab Syafi'i, diturunkan oleh Allah secara khusus sebagai fawasil antar surat, sebagai penengah antar surat. Jadi itu di dalam mazhab Syafi'i. Karena itu kalau ada orang di Indonesia yang mengaku bermadzhab Syafi'i, dia tidak baca basmalah di dalam sholatnya, maka batal menurut mazhab kita, meskipun tidak batal menurut mazhab yang lain. Dan mazhab Syafi'i yang menetapkan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah itu didukung oleh semua qori yang mutawatir. Semua qori, 10 qori dan murid-muridnya yang ada 20 itu seluruhnya di dalam riwayat mereka menetapkan basmalah di dalam Al-Fatihah. Jadi Imam Syafi'i didukung oleh 10 imam qiraat yang mutawatir. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'd. Adapun selanjutnya, ini ada beberapa versi ya. Ada yang mengatakan amma ba'du itu enggak ada. Karena maksudnya itu Imam Mahali tidak menuliskan amma ba'du, karena langsung saja. Tapi menurut versi yang lain ada yang mengatakan amma ba'du. Jadi perbedaan manuskrip di dalam kitab ini. Qol fahadhihi waraqatun qalila tashtamil ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Oke. Fahadhihi, maka ini berarti kalau ada fa-nya berarti ini jawabnya dari amma ba'du. Tapi menurut manuskrip yang tidak ada amma ba'dunya langsung hadhihi waraqat. Itu saya lihat ada dua versi.
ada satu pembahasan yang menarik yang itu sebenarnya kaitannya dengan filsafat, tapi biasa disebut di dalam hasiah-hasiah kaitannya dengan pembahasan isim isyarah, yaitu hadhihi. Beliau mengatakan ini adalah warokot atau lembaran-lembaran. Pertanyaannya, hadhihi itu adalah isim isyarah kan ya? Lah, isim isyarah itu rujuknya kemana? Kan ada marjiul isyarahnya, ya kan? Rujuknya kemana? Padahal kan nggak ada yang dirujuk. Ini adalah bagian pertama di dalam kitab ini, yaitu bacaan pertama hadhihi. Yang ditunjuk itu apa? Ini menjadi sebuah pembahasan di dalam hasiah-hasiah. Pertama yang kita harus ketahui bahwasanya asli dari isim isyarah, dari isyarah sendiri, isyarah itu isyarat atau menunjukkan, itu maknanya apa? Kalau kita baca filsafat, hadhihi itu ini, itu adalah isyarat. Isyarat itu adalah al-khattu al-mamdudu al-mauhumu minal musyir ilal musar ilaihi. Jadi gambarannya itu seperti orang sedang menunjuk jarinya, kemudian diimajinasikan ada garis yang memanjang dari ujung tangannya sampai ke ujung. Makanya kalau ada orang menunjuk itu pakai tangan, itu berarti yang makna hakiki demikian. Jadi makna hakiki isyarat itu adalah sebuah gerakan aktivitas lahir yang masuk dunia fisika. Artinya bisa dilihat, orang menunjuk itu harus ada marjiknya, dan itu disebut sebagai khatul mawhum al-mamdud minal musyir, dari orang yang menunjuk, dari tangan yang menunjuk sampai orang sesuatu yang ditunjuk. Artinya makna hakiki yang awal dari ini isyarat itu adalah hanya digunakan pada sesuatu yang materi. Pertanyaannya, yang ditunjuk oleh redaksi hadhihi waraqatun itu apa? Kan di sini nggak ada yang ditunjuk. Yang di sini nggak ada yang ditunjuk secara hissi. Karena kita ketahui bahwa ilmu itu bukan sesuatu barang materi, tapi dia barang yang maknawi. Nah, maka pemanaan hadhihi atau ini itu oleh para ulama itu pemanaan yang majazi, karena bukan hakiki. Ya hakikinya ini itu tidak bisa ditunjukkan kepada sesuatu kecuali yang materi. Ya. Kemudian satu hal, para ulama zaman dulu ketika menuliskan karyanya itu materi yang mau dituliskan itu sudah tersimpan di dalam otak, dan semua orang juga menuliskan karya apapun walaupun tidak lengkap itu ada gambaran namanya surah zihniyah, ada gambaran yang tersimpan di dalam otak. Itulah yang sebenarnya sedang ditunjuk oleh para ulama. Makanya para ulama membawa makna hadhihi di dalam kitab itu, hadhihi ay al-hadirah fi dzihni. Ini maksudnya adalah sesuatu gambar yang ada di otak yang itu sedang ditunjukkan dengan lafaz ini. Jadi marjiul isyarah di dalam hadhihi itu adalah as-surah fi dzihni, gambaran yang ada di otak. Bukan kepada sesuatu yang hissi, karena tidak mungkin, karena ini pembahasan soal ilmu. Berarti yang digambarkan adalah di otak. Para ulama kemudian mengatakan makna ini adalah sesuatu yang ada di otak itu jika para ulama menuliskan ini atau Imam Mahali menuliskan ini di awal kata, di awal pertama kali menuliskan karya. Karena sebenarnya waraqatun tastamilu terus sampai ke bawah itu kan belum dituliskan. Ketika menuliskan hadhihi berarti dia menunjukkan kitab waraqat yang sudah ada di otaknya. Tapi pertanyaannya, ada juga sebagian ulama, dan kita nggak tahu apakah Imam Mahali itu menuliskannya demikian atau dengan cara yang lain, yaitu ada sebagian ulama yang menuliskan khutbah atau menuliskan pengantar kitabnya itu setelah selesai kitabnya selesai dulu baru tulisannya di khutbahnya, pengantarnya baru ditulis. Nah, kalau itu yang kemungkinan terjadi bahwasanya isinya ditulis dulu kemudian baru pengantarnya baru setelahnya baru pengantarnya ditulis, maka hadhihi itu merujuk kepada tulisan-tulisan yang ada di depannya. Tapi kalau
beliau menuliskan khutbah itu pertama kali, baru setelahnya kandungannya, maka marji isyarahnya, apa yang kembali pada isim isyarahnya itu adalah apa yang tersimpan di otak. Itu harus paham. Itu di hasil juga ada. Kemudian ini adalah warokot. Nah, sekarang pertanyaan, warokot ini di sini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Haramain itu maksudnya nama kitabnya, atau sebenarnya merujuk kepada arti harfiah dari warokot yang berarti lembaran-lembaran. Karena sebenarnya Imam Haramain juga tidak pernah menyebut nama kitabnya sebagai warokot, karena beliau menuliskan karya dan biasanya risalah-risalah kecil tidak diberi nama, dan namanya diambil dari apa? Dari redaksi awal-awal atau isyarat yang penting di awal itu dijadikan nama. Biasa para ulama menulis karya kecil itu tidak disebut nama. Penamaan itu oleh ulama-ulama setelahnya supaya lebih memudahkan yang dimaksud ini kitab apa. Ya. Maka di sini kemungkinannya Imam Haramain kemungkinan pertama menunjuk warokot itu memang dia maksudkan nanti nama kitab saya itu saya namakan warokot, saya kasih isyarat dengan warokot, ya kan ya. Berarti yang ditunjuk ini berarti maksudnya khobarnya di sini adalah memang nama berarti isim alam. Warokot berarti adalah sebuah isim alam. Tapi kemungkinannya lain, dan ini sepertinya lebih dipilih oleh banyak ulama, dan yang memberikan nama kitab ini sebagai warokot itu bukan Imam Haramain tapi ulama setelahnya. Yang dimaksud warokot ini memang benar-benar lembaran. Kenapa? Karena memang pertama kitab ini ringkas, dan itu hanya dituliskan oleh Imam Haramain beberapa lembar saja, dan berarti ya warokot di sini maksudnya bukan nama tapi memang asli lembaran-lembaran. Kemudian dari isyarat kata-katanya Imam Haramain ini oleh para ulama disebut diisim alamkan menjadi warokot. Kemudian warokot, nah ini nanti agak luar biasanya Imam Mahalli. Ini kan masih teksnya Imam Haramain kan. Kemudian ada teksnya Imam Mahalli di sini. Fahadhi warokotun, kemudian disari oleh beliau qalilah, yang sedikit, yang ringkas. Apa sih fungsinya kata-kata qalilah? Ini penting. Orang nggak tahu kalau Imam Jalaluddin Mahalli itu punya maksud ketika menyebut qalilah saja. Karena begini. Alasannya kenapa? Karena warokot itu jam'u al-qillah. Kalau di dalam ilmu shorof jamak qillah kan, di dalam ilmu shorof ada jamak bentuk plural yang menunjukkan banyak, ada juga yang menunjukkan sedikit. Ada yang disebut sebagai jam'ul kathrah, ada yang disebut sebagai jam'ul qillah. Ada sigot-sigotnya yang berbeda. Nah, warokot itu termasuk jam'u al-qillah, yang jamak yang menunjukkan sedikit. Berarti redaksi yang dipilih oleh Imam Haramain itu luar biasa, karena beliau menuliskan karya ringkas, penggunaannya juga menggunakan jam'ul qillah, sehingga orang baca pertama kali itu langsung tahu, oh ini kitabnya ringkas, selesai. Nah terus kalau sudah ada faedah dari redaksinya, yaitu warokot sendiri menggunakan sigot jam'ul qillah, kenapa Imam Mahalli mensarainya dengan qalilah, sedikit? Kan itu seperti sia-sia, nggak perlu. Nah, para ulama mengatakan tidak mungkin Imam Mahalli menuliskan syarah dengan sia-sia. Maka para ulama memahaminya begini, karena seringkali di dalam kitab, di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga seringkali jam'ul qillah disebutkan tapi maksudnya banyak. Kadang jam'ul kathrah disebutkan tapi maksudnya sedikit. Nah karena itu Imam Mahalli itu mencarainya qalilah. Itu untuk menunjukkan bahwasanya menekankan ini benar-benar sedikit loh. Bukan bermakna warokot tapi maksudnya banyak. Karena bisa jadi warokot tapi banyak. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bisa jadi Imam Mahalli sedang mengkritik atau menjawab kritikan yang mungkin akan diutarakan oleh sebagian orang terhadap redaksinya Imam Haramain. Karena dengan mengatakan begini, kamu menggunakan jam'ul qillah, wahai Imam Haramain, padahal kitab lembaran kamu lebih dari 3. Padahal kan para ulama mengatakan bakal lebih dari 3 atau lebih dari 10 halaman. Itu maksudnya sudah jam'ul kathrah, bukan jam'ul qillah lagi. Qillah itu ya 3.
Tapi Imam Mahalli tetap menggunakan mensarainya dengan qalilah. Kenapa? Karena meskipun itu kalau secara bahasa dia 10 kata, 10 lembar atau apapun itu termasuk jam'ul kathrah. Tapi kalau kita lihat konteksnya sekarang, ini sedang menulis karya usul fikih. Usul fikih Waraqat ini dibandingkan kitab-kitab usul yang lainnya tetap sedikit. Makanya meskipun lebih dari 10 lembar pun ya itu tetap sedikit dibandingkan dengan itu. Jadi Imam Mahalli itu dengan satu kata yang ditulis qalilah itu punya minimal 2 faedah yang itu dituliskan di dalam hasiah. Satu kata doang. Tapi orang yang sekedar baca qalilah sedikit nggak paham karena nggak baca hasiahnya dan nggak menggunakan seluruh. Jadi salah satu rahasia atau tips untuk membaca atau memahami kalam ulama terutama Imam Mahalli yang selalu punya maksud di dalam tulisannya itu adalah menggunakan seluruh kaidah nahwiyah, kaidah sorfiyah, kaidah mantikiyah, kaidah balaghiyah untuk memahaminya. Ya, berarti sejak dari awal ini adalah sedikit. Ini adalah lembaran-lembaran yang ringkas, yang sedikit. Tastamil ala ma'rifati fusulin min usul fikih yang mengandung pemahaman beberapa fasal dari usul fikih. Oke. Ada kata-kata tastamil. Nah, ini juga kaitannya dengan filsafat sebenarnya. Kata-kata tastamil artinya mengandung. Mengandung. Berarti Waraqat ini mengandung pemahaman, mengandung pembahasan ilmu usul fikih. Pertanyaannya, berarti usul fikih ini dipahami sebagai kul atau dipahami sebagai kulli? Kalau dipahami sebagai kul yang artinya majmu keseluruhan, berarti ini termasuk istimalul juz'i alal kulli. Juz bagian. Berarti lembaran-lembaran ini mengandung bagian yang integral dari kitab ini. Dari usul fikih. Jadi seolah digambarkan itu adalah bagian keseluruhan. Terus ini lembaran-lembaran yang merupakan bagiannya. Sehingga ketika bagiannya ini dihilangkan maka tidaklah lengkap. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ini adalah termasuk istimalil juz'i alal kulliyi. Juz'i alal kulliyi. Maksudnya adalah dia bukan merupakan bagian yang seperti potongan-potongan, tapi dia merupakan bagian dari yang universal. Tapi kalau kulliyi itu universal, lawannya al-juz'i, dia parsial. Tapi kalau al-kullu itu keseluruhan, kalau al-juz'u itu bagian. Itu bedanya. Jadi beda. Biasanya kitab-kitab itu dia menggunakan istimalul juz'i alal kulli. Karena yang dipahami adalah bahwasanya setiap masalah yang ada di dalam usul fikih itu kita bisa menyebutnya sebagai usul fikih. Misalnya gini, al aslu fil amri lil wujub. Ini kan satu masalah di dalam usul fikih. Usul fikih, ada usul fikih. Ini usul fikih. Kalau kita menggunakan bahwasanya ini ada istimalul juz'i alal kulli, keseluruhan, maka kita nggak bisa mengatakan salah satu masalah atau bab di dalam usul fikih sebagai usul fikih karena al juz'u laisa bi kulli. Bagian itu bukan sama dengan keseluruhan. Jadi ini para ulama biasanya dipahami sebagai istimal juz'i alal kulli. Ya, itu nanti ada bedanya. Tapi di dalam pembahasan mantik dan dalam ilmu filsafat yang mengandung pemahaman beberapa fasal dari usul fikih. Nah, ini menariknya. Sejak dari awal Imam Haramain itu mengatakan ala ma'rifati fusulin min usul fikih. Berarti sejak dari awal beliau mengisyaratkan yang saya tuliskan di sini tidak lengkap pembahasan usul fikih. Maka beliau mengatakan memahami beberapa fasal dari usul fikih karena memang nggak lengkap. Beberapa pembahasan di dalam sini tidak mencakup seluruh bab di dalam usul fikih. Kemudian itu terkait dari fusul. Kemudian yang beliau pilih adalah kata-kata ma'rifat. Ya, bukan yang lainnya. Alasannya paling tidak pertama adalah ma'rifat di dalam ilmu mantik dan di dalam ilmu kalam itu maksudnya adalah tasdik. Bukan tasawur. Al-ma'rifah huwa al-ilm. Al-ilm huwa at-tasdik.
Dan semua masail di dalam ilmu itu selalu tasdik. Ingat tasdik, kalau kita baca ilmu mantik itu ada tasawur dan tasdik. Tasdik itu hukum, kita justifikasi terhadap sebuah maudhu dan mahmul. Justifikasi, bukan sekedar tasawur. Karena itu ma'rifat di sini maksudnya adalah tasdik. Berarti yang dimaksud orang memahami usul fikih adalah orang mentasdik usul fikih. Maksudnya mentasdik adalah dia bisa menjustifikasi ini masalah usul fikih. Bukan sekedar tasawur. Ada orang nggak pernah belajar usul fikih terus dia melihat kitab judulnya usul fikih, apakah dia bisa disebut sebagai dia mengetahui usul fikih? Tidak, karena mengetahui di dalam ilmu maksudnya adalah tasdik. Tasdik tidak akan bisa dipahami kecuali orang yang sudah idroknya kamil, yang bisa sampai justifikasi di sana, bukan sekedar tasawur. Bedanya apa? Beda banget. Orang kafir itu tasawur, bisa berkonsepsi terkait iman, tapi orang kafir tidak tasdik terhadap iman. Di dalam otaknya orang kafir itu saya bisa mentasawurkan, mengkonsepsikan imannya orang muslim itu bagaimana, bisa. Tapi dia tidak tasdik terhadap iman ini. Maka yang dimaksud dari ma'rifat di dalam ilmu itu maksudnya adalah tasdik, dan itu yang dipahami. Karena itu inilah bedanya ilmunya orang muslim dengan ilmunya orientalis. Orientalis itu tidak bisa kita katakan dia memiliki ilmu walaupun dia hafal Quran dan sebagainya, karena yang dipahami dia hanya tasawur saja. Dia tidak mentasdik. Ya, sedangkan ilmunya orang Islam terkait dengan ilmu turos itu sudah di level tasdik. Apalagi kalau kita bahas terkait dengan iman. Iman itu menurut sebagian ulama dia levelnya di atas tasdik. Tasdikun khos, justifikasi spesifik yang berbeda dari justifikasi yang lain, yang itu membuat dia beriman. Karena orang di zaman Nabi Muhammad SAW itu juga orang-orang kafir juga dia tasdik terhadap bahwasanya Nabi Muhammad itu benar. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Orang kafir itu berharap kalian kembali kufur. Mengapa? Karena dia dengki kepada Nabi, padahal mereka tahu Nabi itu benar. Mereka itu tasdik loh, Nabi itu benar-benar Nabi, memiliki mukjizat. Bahkan mereka percaya sembunyi-sembunyi ketika malam hari untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Artinya mereka tasdik Al-Quran bukan ciptaan Nabi tapi Al-Quran. Tapi dia tidak sampai mencapai level tasdik khos menurut para ulama. Kenapa? Tasdik khos itu sampai kepada level yutlaku alaihi ismut taslim wal qabul. Bukan hanya justifikasi kebenaran, tapi juga sampai tunduk terhadap isyarat perintah Nabi. Jadi orang kafir itu tasdik dengan makna mantiki, orang kafir jahiliyah tasdik dengan makna mantiki, tapi dia tidak tasdik dengan makna iman. Iman itu adalah tasdik yang khusus. Jadi itu kaitannya dengan ma'rifati fusulin min usulil fikih. Ya. Kemudian yantafi'u biha lil mubtadi wa ghairihi. Yantafi'u biha al mubtadi'u wa ghairuhu. Ini ada redaksi yang salah. Harusnya langsung al mubtadi'u. Jadi fa'il yantafi'u biha al mubtadi'u wa ghairuhu. Tapi dua-duanya bisa sebenarnya. Kalau ditambahkan lam di sini yuntafa'u biha lil mubtadi', itu juga bisa. Yang bisa diambil manfaat atau diambil manfaat oleh orang pemula dan selainnya. Pertanyaannya, loh, kitab Warqat ini kitab yang ringkas, ya. Manfaatnya bagi orang pemula jelas. Kenapa? Karena memulai sesuatu itu harus memulai dari yang sedikit kemudian ke banyak, dari awal kemudian selanjutnya. Berarti belajar ilmu itu dari yang kecil kemudian menuju yang besar. Tapi kok kenapa menyebutnya wa ghairuhu, dan orang yang selain mubtadi, orang yang selain pemula? Imam Haramain mengatakan bahwasanya kitab ini bisa diambil manfaat bagi pemula sekaligus orang yang tidak pemula, artinya levelnya advance pakar. Maksudnya apa Imam Haramain? Ada maksudnya. Karena begini, walaupun orang ahli, dia itu karena masih manusia dan ilmunya itu ilmu husuli, bukan ilmu huduri di dalam ilmu kalam, ya.
Maka tidak mungkin dan itu mustahil semua maklumat yang ada di otak dia yang pernah dihafalkan sekalipun itu terus bertahan setiap detiknya bahkan sampai dia umur tua sekali, tidak. Tapi yang terjadi adalah mereka sudah melekat di dalam hati, membentuk malakah, membentuk kemampuan yang benar-benar merasuk, sehingga kemampuan malakah ini ketika diingatkan dengan kitab risalah kecil itu langsung nanti kembali mati. Jadi itu sering kita misalnya paham banget dengan ilmu nahwu, tapi misalnya kita sudah belajar sampai alfiyah dan sebagainya sampai ke atas-atas, kemudian kita paham ilmu nahwu, apakah otak kita itu menggambarkan seluruh nahwu dari awal sampai akhir? Kan tidak. Tapi biasanya ketika diingatkan satu masalah langsung maklumatnya informasi yang ada di otak itu langsung kembali. Nah, itu fungsinya. Kenapa orang pakar pun tetap perlu membaca kitab-kitab yang ringkas, minimal buat pancingan ingatannya supaya kembali. Apalagi kita tahu bahwasanya ilmunya manusia itu tidak seperti ilmu Tuhan. Ilmunya manusia itu husuli. Husuli itu sebuah ilmu yang mana dia diusahakan agar dia nempel di otak dan bisa suatu ketika bisa hilang, bisa lupa dan sebagainya. Beda dengan ilmu huduri. Ilmu huduri adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mana a'yanul ilmunya sendiri itu nempel, merupakan bagian integral di sana. Ilmu huduri itu apa sih? Gampangannya gini, ilmu huduri di manusia juga punya. Manusia itu punya ilmu huduri. Ilmu hudurinya manusia itu apa? Ilmu huduri manusia adalah pengetahuan dia bahwasanya dirinya itu ada. Maka kalau ilmu hudurinya manusia itu dicabut, maka dia saat itu gila atau dia tidak normal. Ketika seseorang tidak sadar dirinya itu ada, maka ilmu hudurinya sedang dicabut oleh Allah. Bahkan sampai ilmu hudurinya manusia itu nggak nempel karena bisa dicabut. Beda dengan Allah. Allah itu ilmunya benar-benar huduri, tidak mungkin husuli. Kalau kalian membayangkan bahwasanya ilmu Allah itu husuli, didapatkan dari objek tertentu, maka kamu menisbatkan Allah itu bukan zat yang qadim. Karena objeknya itu hadis, ya, alam semesta itu hadis. Sedangkan ilmu Allah juga didapatkan dari sebelumnya nggak ada menjadi ada. Itu salah. Karena ilmu Allah itu lam yasbikhu jahlun, tidak diawali dengan ketidaktahuan. Ilmu manusia awalnya nggak tahu menjadi tahu. Manusia dilahirkan tidak tahu, kemudian belajar tahu. Nah, ilmu yang dihasilkan atau diusahakan ini adalah ilmu husuli. Dia bisa lepas kapanpun. Bahkan ilmu hudurinya manusia yang didapatkan ketika lahir. Ilmu huduri itu langsung satu paket, manusia lahir itu sadar. Anak kecil yang umurnya 1 hari pun dia sadar dirinya ada. Itu ilmu hudur yang nempel pada dia. Tapi itu pun dalam beberapa kasus dia bisa dilalaikan ketika dia gila, atau ketika benar-benar dia di fase yang luar biasa dekat dengan Allah, dan sehingga dia lenyap seluruhnya. Itu ilmu huduri manusia pun bisa lenyap suatu saat. Oke, jelas ya? Tapi yang menjustifikasi bahwa ilmu Allah itu husuli bagaimana hukumnya? Itu kalau kita pahamkan dulu. Kamu paham nggak ilmu husuli atau ilmu huduri? Kalau kamu tetap ngeyel bahwasanya kalau sudah dipahamkan bahwasanya ilmu husuli demikian, ilmu huduri demikian, tetap menganggap bahwasanya ilmunya Allah itu husuli, berarti itu seperti syubhatnya para filsuf yang dikritik oleh Al-Ghazali di dalam Tahaffudzul Falasifah, yang mengatakan di antara 20 masalah, 3 masalah yang dikafirkan oleh Imam Ghazali terhadap falasifah adalah zahir teksnya falasifah itu menisbatkan Allah tidak mengetahui hal juz'iyat, hanya mengetahui hal kulliyat. Juz'iyat itu adalah parsial. Karena filsuf itu mengatakan begini, alam semesta ini seluruhnya parsial kan? Parsial, ini ada pohon, ini ada gunung, sebelumnya pohonnya kecil menjadi besar, parsial, kecil-kecil terkait dengan hal-hal spesifik. Lah Allah itu tidak mungkin seperti itu. Karena kalau Allah menyentuh hal-hal yang seperti ini, maka Allah menjadi juz'i juga. Makanya mereka menafikan ilmu Allah terhadap hal-hal yang juz'iyat. Tapi mereka hanya menetapkan bahwasanya ilmu Allah itu adalah ilmu yang kulliyat. Karena kulliyat itu tidak menyebabkan perubahan pada zat. Itu adalah subhatnya para falasifah. Dan ini dikritik oleh Imam Ghazali. Dikritik oleh ini. Karena mereka membayangkan ilmu itu seperti sebuah alat, yang mana alat itu harus bersentuhan dengan
objek, sehingga ketika bersentuhan itu menunjukkan ada pengaruh, keterpengaruhan dan sebagainya. Itu nggak bisa, kita juga mengatakan demikian, Allah tidak terpengaruh dengan makhluk manapun. Tapi dinas di dalam Al-Quran, tidaklah daun gugur, tidaklah apapun di alam semesta ini kecuali Allah tahu. Daun gugur apapun itu kan juz'iyat. Berarti Allah dinas di dalam Al-Quran itu adalah Allah mengetahui hal juz'iyat juga. Jadi pelanggaran para filsuf dari lahiriah teksnya itu karena menafikan hal yang soreh dan qotik di dalam Al-Quran. Karena itu dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali. Meskipun saya ini tambahan aja. Diisyaratkan di dalam Aqidah Nizamiyah, disyaratkan dalam banyak kitab setelahnya, di dalam risalahnya Ad-Dawani dan sebagainya, mengatakan bahwasanya lahiriah teksnya para filsuf memang demikian, bahwasanya Allah hanya mengetahui kulliyat, tidak mengetahui juz'iyat. Tapi bisa jadi maksud dari para filsuf itu tidak demikian, sehingga para filsuf dalam persoalan ini tidak bisa dikafirkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah memang benar lahiriah teks demikian, tapi para filsuf itu maksudnya enggak demikian. Tapi para filsuf itu menetapkan Allah itu mengetahui segalanya, mengetahui hal yang kulliyat sekaligus hal juz'iyat. Dan ini berarti tidak melanggar secara soreh nas Al-Quran. Tapi yang dimaksud adalah Allah mengetahui hal kulliyat dan juz'iyat biwajhin kulli, dengan cara kulli, bukan biwajhin juz'i. Itu maksudnya beda dengan mengetahui juz'iyat, mengetahui kulliyat, enggak. Tapi para filsuf mengatakan Allah mengetahui kulliyat dan juz'iyat, maksudnya menurut para ulama setelah Imam Ghazali mengetahui seluruhnya, tapi biwajhin kulli. Ini meskipun pendapat masih bisa dikritik salah, tapi tidak sampai kafir. Makanya sebagian ulama kita, di ulama-ulama guru-guru kami di Al-Azhar juga mengatakan bahwasanya pengkafiran terhadap para filsuf dalam masalah ini sebenarnya masih debatable. Karena maksud dari para filsuf itu tidak seperti lahiriah teksnya. Masih ada teks yang lain yang mendukung bahwasanya maksud dari filsuf itu tidak demikian. Oh, masih ada. Ada teksnya banyak. Iya. Jadi istilahnya bukan hal yang mujma' di dalam tubuh Asy'ariyah sendiri. Pengkafiran terhadap para filsuf dalam masalah ini bukan persoalan yang ijma' di dalam di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Oke, saya pikir pada pertemuan ini cukup ya, karena ini hanya pengantar saja dan itu penjelasan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.